Oke, video kali ini sedikit berbeda karena kali ini gue mau test ride CB 150X punya teman gue. Yo, sekarang gue masih ada di Bogor. Gue nggak tahu sih nama daerah ini apa. Ya ini penampangannya ya. CB 150X. Ini tahun berapa dia beli ya? Tahun kemarin. Ah, wait. Oke, jadi ini dia CB 150X. Motornya sih cukup tinggi untuk gua. Tapi gua aman, gua tingginya 175 cm dan berat gua 106 kilo. Oke sih ini motor, gua tadi nyoba dikit eh sebelum gua on video ya. Gua cobain test ride sedikit dan menurut gua motor ini relax banget sih kalau buat touring. Tapi memang gua harus mengakui bahwa motor ini kalau dari ownernya ya keluhannya dia tuh masih pegel pakai stang bawaannya CB150X. Tapi karena dia ngambil second, menurut gua ini hanya perlu setting aja sih, setting si stangnya gitu. Nah ini stang CB150X tuh terlalu ke depan gitu loh. Ini stang nggak tahu ya, emang dia posisinya begini atau harusnya bisa dibikin relax lagi gitu. Karena ini semua udah rata-rata udah keubah ya. Menurut gua ini kayak handle remnya aja udah terlalu ke dalam banget ini. Masa ngerem harus begini kan? Ini kopling juga lumayan. Harusnya sih kalau kalau standarnya mungkin ada begini ya, ada naik sedikit gitu. Tapi so far motor ini enak sih menurut gua kalau buat apa ya? Buat kalian yang pengen beli motor ya buat touring gitu ya. Touring bukan buat off-road ya. Motor nggak bisa buat off-road, bukan adventure bike juga ini. Motor biasa aja. Ya ini menurut gue udah cukup oke sih, apalagi buat touring ya. Gue secara posisi duduk sih nyaman menurut gue. Tapi gue belum tahu ya nanti, karena ini gue mau nyoba sekalian touringnya yang deket-deket aja. Gue rencananya mau touring ke Cipanas, habis itu balik lagi aja. Nah, ngomongin soal stang ya, tadi kan gue sempat singgung ya untuk standarnya ini cukup nyaman sih stang bawaannya si CBX ini ya. Tapi memang kalau lu mau lebih nyaman ya sebetulnya stangnya emang harus agak lebar sih, karena gue merasa bahwa gue pakai sebentar aja ya. Pegelnya tuh sebetulnya bukan di stangnya sebetulnya, lebar stangnya menurut gue kurang lebar gitu. Jadi kayak lu nih ya, gue makanya pakai motor ini agak jauh tangan gue, karena kalau deket tuh aneh tuh, kalau deket tuh aneh ya, harus agak jauh. Mungkin ini salah satu modifikasi awal ya untuk CB150X. Ya kalau misalkan kalian pengen motornya nyaman, ya stangnya harus diganti sih si CB150X ini. Emang agak kurang dia stangnya, kurang panjang. Suaranya masih halus banget ya. Iyalah motor baru setahun ini. Motor gue udah jebol 2 kali kan udah aneh suaranya. Dan juga gue suka dari motor ini tuh, gue udah bilang di video gue sebelumnya juga sih, bahwa motor ini karena kan basic mesinnya sama ya dengan CB 150 gue, torsinya enak. Jadi nggak capek lu pakai motor ini gitu. Nah kalau buat lewat ngehajar-hajar begini ya, ini emang agak keras sih karena dia setupnya upside down. Jadi dan setupnya juga buat ini ya, buat
jalan aspal, bukan buat yang ngelibas banyak poldur kayak gini-gini tuh emang kurang nyaman tetap. Cuman saran gua ketika kalian beli CB150X ini, mungkin ya untuk badan yang kayak gua gitu kurang cocok untuk pakai boncengan ya. Ataupun sebetulnya kalaupun dibonceng kayaknya yang dibonceng pun rada pegel gitu. Makanya banyak banget owner CB150X tuh modifikasi motornya gitu. Setahu gua motor ini belum slipper clutch dah. Karena dia basic mesinnya sama kayak CB150 V4. Nanti gua akan kasih kesimpulan di akhir video karena gue pengen ngerasain aja touring lama pakai motor ini tuh apa aja keluhan gua, apa aja yang gua rasakan. Nanti gua akan share di video ini semuanya lah. Gitu. Tapi yang gua sudah rasakan dulu aja ya. Ini benar yang dikatakan owner ya. Sebetulnya gua agak nggak percaya dengan teman gua karena dia bilang stang CB150X ini lumayan pegel untuk kondisi standarnya. Karena gue berasumsi bahwa stang ini tuh enak gitu. Karena dia udah stang fat bar bawaannya, dan juga stangnya cukup lebar. Dan pas gue cobain ternyata nggak lebar-lebar amat. Selain stang ya, kalau untuk posisi yang lainnya kayak posisi duduk gue ini lumayan nyaman untuk saat ini ya. Gue udah jalan tuh sekitar setengah jam lebih lah. Menurut gue sih cukup nyaman ya untuk saat ini ya gitu. Karena motornya juga terbilang baru jadi busanya masih empuk juga sih. Tapi menurut gua kalau emang kalian pakai motor ini untuk touring gitu ya jarak jauh ya saran gua joknya mending langsung dimodifikasi sedikit aja dibikin lebih empuk karena akan mempengaruhi kenyamanan kan. Terus untuk windshieldnya ini windshieldnya ternyata nggak terlalu tinggi teman-teman. Jadi pandangan gua tuh kalau mungkin nggak kelihatan di ini ya. Jadi pandangan gua tuh segini. Jadi emang harus agak tinggi kalau misalnya mau terlindung dari angin. Windshieldnya harus ditinggiin. Apalagi kayak kemarin ya, touring ke mana? Ke Jogja kemarin gua itu kan lewat Pantura. Nah, itu lumayan tuh anginnya. Kalau pakai windshield lebih tinggi sih lebih oke ya. Terus fitur berikutnya apa ya? Kalau upside down ini gua rasa kayak lebih stabil ini sih daripada teleskopik ya. Emang tipikal upside down tuh sporty banget sih untuk jalan-jalan di aspal seperti ini, tapi kayak agak kurang untuk kalian yang pengen off-road-off-roadan pakai motor ini. Kalaupun memang mau diajak off-road-off-roadan harus di setting ulang shocknya deh, karena lumayan keras shocknya. Tuh tarikan awalnya tuh enak. Emang tipikal mesin ini tuh emang lebih ngutamain torsi sih. Cuman kalau ditanya power ya jangan berharap power gede. Tapi buat jalan-jalan stop and go gini enak, nyaman kok. Jadi nggak pegel aja kalau menurut gua. Oh, kira bisa lewat situ ya. Sorry guys. Udah lama nggak puncak nih. Nah, lumayan pegel nih. Karena kena kena ini ya. Kena apa hand grip yang ujung terus sama jalunya bikin rada pegel sebetulnya.
Oke, kita lanjut lagi, teman-teman. Udah enak banget ya. Udaranya udah lumayan dingin nih. Ah, sudah lama tidak ke puncak. Semenjak apa ya? Semenjak ada penggusuran itu gua. Tapi emang sebelum penggusuran juga udah nggak ke puncak-puncak lagi sih. Nanti kita lihat lah updatean puncak saat ini tuh gimana. Gue juga penasaran sih kan udah kelamaan juga nggak pernah puncak. Ntar kita coba pas tanjakan nih. Kira-kira enak gak sih ini motor buat jalan-jalan naik turun ya kan? Kalau menurut gue sih enak-enak aja. Kalau sendiri, cuman gue nggak tahu nih kalau boncengan kayak gimana. Terus ada tambahan box kayak gitu-gitu gimana. Apalagi kalau motor ini dibawa ke Ciletuh ya. Jadi di Ciletuh itu kan banyak banget tanjakan curam. Nah, kalau ditambah box gitu-gitu kayaknya bakal ngangkat ya depan-depannya. Ya, sejauh ini tanjakannya di RPM 7000 kecepatan 70-an. Ya, harus sudah turun gigi. Nah, ini aja depannya udah rada enteng nih. Kalau ditambah barang bawaan sih, wah, apalagi kalau tiba-tiba dibejok gitu ya, ngangkat banget depannya. Nah, kita coba bawa tikung-tikung. Tuh lumayan asik loh. Tapi ya emang nggak bisa rebah banget. Cuman oke lah. Upside down-nya ngebantu banget sih untuk stabilitas motornya. Dan kebantu ini kan ada indikator gearnya sih. Enak banget kalau motor ada indikator gearnya menurut gua. Karena penting indikator gear tuh. Makanya agak heran sih kenapa CB150 sebelumnya tuh nggak ada indikator gearnya gitu. Jadi lu bisa tahu timing ketika lu ditanjakan ini gigi berapa, ini gigi berapa gitu. Kayak Honda pelit banget gitu buat nambahin indikator gear aja pada waktu itu ya. Kalau sekarang kan ya sekarang kan nambah indikator gear kan nambah mahal juga motornya. Ya walaupun ada tambahan upside down ya kan, desain baru ya kan. Klaksonnya harus upgrade sih. Klaksonnya masih klakson standar dan kecil suaranya. Ini juga salah satu part yang harus diganti, di upgrade maksudnya. Wow, macet depan. Berasap sekali.
Oh, macet di sini ya. Banyak yang keluar soalnya dari sini. Depan sih lancar. Weh, weh, weh. Sorry, sorry. Akhirnya terbebas juga dari macet. Gue belum nyoba nih motor ini kalau dibawa berdiri gimana. Ya, ya gak gimana gimana sih. Biasa aja. Cuman gue suka handlingan nih, enak banget buat nikung-nikung. Oh, rada gaspol nih gue. Udah nggak bisa digas lagi. Ya karena motor 150 cc juga, ya powernya apa adanya lah segini. Segini gue nggak bawa barang bawaan banyak ya. Kalau bawa barang bawaan banyak, kayak side box, top box, terus isinya full semua, wah ngeri motor. Seger banget. Nikmat sekali. Iya, gigi 4. Kecepatannya segini, teman-teman. Wah, sudah sampai Gunung Mas nih. Katanya sih pada pindah ke sini yang jualan. Wah, waktunya kita libas jalan puncak ini. Jalannya juga udah bagus. You think you have a dream, then act on it. Get after it, get out your head and fucking capture it. You got one life to master it. Don't give up on your future. We all start losers. We're all late bloomers. Gotta struggle through the sewer. What you say? Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Yeah, I'ma do it my way. Enak banget ya. Seger. Oh, ini juga digusur ya. Bakal bisa. Ada ngeri sih. Wah. Wah, di sini rata semua ya. Udah nggak ada lagi yang jualan-jualan di sini. Seger. Wah, ini masih tutup ya. Semenjak di demo. Wah, inside line, mantap. Wah, halo, botol kecap. Gila, seger banget kelihatan ya. Tapi saya pecinta bango sih daripada ABC. Sudah sampai Cipanas, teman-teman. Wah, kita riding tadi berapa jam ya? Kayak kurang lebih 2 jam deh.
Buset. Medan. Wih. Uh. Berasa Dominic Toretto yang lewat anjir. Berasa American Muscle. Uh. Yo, gacor banget sih pick-up sini mah. Waduh, ada apa ini? Wah, PR-nya balik nih gue. Football aja dah. Waduh, tiba-tiba turut berduka cita anjir. Ngeri amat. Dah, cabut ah. Tadi sih mau sampai jembatan sana, cuman nggak sampai kayaknya deh. Lama aja nanti di jalan, pas ini 10 menit lebih nih nungguin ini. Kita balik saja guys. Daripada gue balik ya nggak bisa gerak. Mendingan cabut aja. Waktunya kita makan teman-teman. Udah jam 11. Makan siang dulu. Wes, sate Marangi mantap. Tapi bisa gak ya? Iya. Oke, waktunya pulang. Kita menuju ke Bogor lagi teman-teman. Emang enak sih makan di sate Marangi, tapi ya gua nggak bisa makan banyak-banyak. 50.000 tadi gua nasi ketan satu, terus 5 campur satenya ya, sate campur sama sate eh, daging. Nah itu kalau nggak salah yang sate dagingnya tuh 5.000, yang sate campurnya campur tuh campur lemak ya maksudnya ya, itu 4.000. Pokoknya total tadi 49.000 aja. Banyak banget yang pakai CB150X. Kayaknya orang yang apa ya, yang biasa pakai CB150X sama yang mungkin anak komunitas gitu ya. Kayak pastinya apa dah kalau ngeliat motor ini. Kalau gua tangkep ya dari orang yang beli motor ini motor hobi sebetulnya. Bener-bener motor hobi sih. Kayak lu beli motor ini emang bukan buat harian, buat touring. Makanya biarpun lu nggak terlihat apa ya, maksudnya CBX lu terlihat standar aja, tapi ketemu sesama CBX lu pasti nyapa gitu. Beda cerita kalau CB150 yang punya gua ya.
Itu kan apa ya, lebih umum lah motornya. Jadi dipakai anak muda iya, dipakai orang tua juga iya. Ya kalau ini sih iya, emang anak muda juga, orang tua juga pakai, ada pakai CBX. Cuman kayak lebih apa ya, segmentasinya beda gitu loh. Ya kayak gue bilang tadi, kalau motor ini tuh ya emang motor buat touring aja gitu, bukan buat daily gitu. Berbeda cerita dengan CB150-nya. Kalau CB150-nya ya udah, orang beli CB150 kayaknya karena lebih keren dan maco aja kayaknya dah. Gua nggak tahu sih perspektif orang tua ngeliat CB150 gitu. Mungkin biar nggak kepalang tanggung kali ya, kalau beli Versa kan tanggung banget gitu. Ya beli CB150 lah gitu. Soalnya kalau berbicara motor ini tuh ya dari harga aja udah beda. Lo kalau mau ngomongin harga, harga aja udah beda. Makanya hanya orang-orang tertentu yang beli motor ini, dan pastinya untuk hal-hal tertentu juga kegiatannya. Kalau daily ya pasti ada yang pakai daily. Cuman mereka kalau udah ngeliat motor ini, bayangannya udah pasti motor touring, motor yang bakal dibawa jauh lah sama mereka, sama ownernya gitu ya. Wah, glamping glamping, enak banget ya glamping. Kalau glamping di sini enak ya, tapi kalau glamping di pantai tuh buset dah panasnya. Mending nyewa hotel dah daripada glamping. Buset, dari dalam banget bor bor. Gak mau ngalah si Swift nih. Oke teman-teman, setelah gua riding sekitar 2 sampai 3 jam, dan sekarang gua mau menuju ke Bogor lagi. Gua akan ngebahas dari POV gua terkait motor ini. Apabila gue punya CB150X, hal-hal apa saja yang akan gue benahi di motor ini. Oke, kita mulai dari riding position kali ya. Jadi posisi berkendara motor ini, untuk mendekati kategori nyaman bagi gue, ada parts yang harus di-upgrade. Jadi dari depan yang terlihat ada stang. Jadi stangnya ini mungkin ya nggak semua orang setuju dengan pendapat gua, tapi mungkin ada beberapa orang yang setuju dengan pendapat gua. Untuk stang sendiri, menurut gue ini kurang lebar stangnya. Itu yang membuat motor ini tuh jadi kesannya tuh apa ya, pegel kali ya. Makanya ini gue dari tadi gue riding pakai motor ini, gue tuh nempatin telapak tangan gue tuh rada di ujung stangnya gini loh. Jadi nggak begini. Kalau begini tuh aneh riding positionnya. Kalau gini tuh kayak lebih sigap aja ya, bukan sosokan apa ya, disangar-sangarin bawahnya, enggak. Emang ini lebih nyaman kayak gini aja. Itu dari stang ya. Jadi kalau gue punya CBX, mungkin yang gue akan pertama kali ganti adalah stangnya. Diganti stang yang lebih lebar gitu. Terus berikutnya adalah jok. Nah, joknya ini harus di-upgrade di bagian busa menurut gua. Jadi buat teman-teman yang pengen pakai CBX ini untuk touring jarak jauh yang berjam-jam ridingnya, saran gua mending lo ganti busa joknya deh, karena mungkin ya untuk eh, sejam atau 2 jam pertama tuh lu masih merasa oke, fine gitu, nggak terlalu pegel. Tapi setelah 2 jam pemakaian, apalagi kan touring ya, touringnya bisa lebih dari 2 jam, ya oke lah 2 jam riding, tapi ada selingannya istirahat gitu. Tapi kan bakal duduk lagi kan. Nah menurut gua kalau ridingnya deket sih nggak ada masalah ya. Mungkin cuman berangkat pulang kerja gitu misalnya, yang cuman sejam atau 1,5 jam, it's okay, jok standar. Tapi
Kalau emang benar-benar kebutuhannya untuk touring, kayaknya joknya harus diganti deh teman-teman. Kurang empuk aja menurut gua. Gua ngebandinginnya kan sama CB gua kan yang lama. CB gua tuh masih pakai jok standar. Terus gua bandingin lah gitu. Wah emang empuk jok ini gitu ya, wajar kan baru 1 tahun pemakaian. Tapi gue pikir-pikir kalau dipakai lama kok makin kurang nyaman ya gitu. Maka dari itu hal yang harus diganti selain stang ya, itu joknya sih. Joknya mendingan kalian retrim ulang, ganti busanya, kalau bisa pakai busa latex ya bilangnya. Gue belum nyoba sih sebenarnya busa latex itu kayak gimana, tapi kebanyakan orang yang sering touring pasti jok busanya tuh diganti sama latex gitu. Itu yang kedua. Terus yang ketiga apa ya? Yang ketiga itu windshield ya. Tapi kalau misalnya windshield kalian nggak ada masalah sih, fine fine aja, nggak usah diganti juga nggak masalah. Cuman kalau emang kebutuhannya touring dan kalian lumayan sering lewat jalan-jalan yang bisa dibilang lapang gitu ya, kayak Pantura kayak gitu-gitu, ya saran gue mending ganti deh. Emang sih mungkin ada beberapa orang yang kurang nyaman pakai windshield tinggi gitu, tapi itu lebih melindungi kalian dari paparan angin yang berlebih sih gitu. Jadi saran gue, kalau emang kebutuhannya buat touring, windshield diganti aja selagi bisa diganti kan. Karena kalau motor naked ya oke lah, udah nggak ada harapan buat diganti-ganti. Windshieldnya bisa, cuman tambah bracket lagi, cuman kan kayak rada kurang ya kalau emang mau ditambah windshield tambahan gitu. Kalau motor ini kan emang udah proper dari pabrikan, juga udah ada windshieldnya. Lah, kaget begitu. Itu yang ketiga. Kalau temen gue pakai motor ini rada jinjit katanya gitu. Dan kalau ditanya motor ini susah gak ya bang buat nyalip-nyalip segala macam, sebetulnya tergantung lu sih. Kalau menurut gue ya, memang desainnya tuh bikin apa ya,
sedikit mengintimidasi ya. Ya karena bodinya tuh gede banget. Tapi menurut gua lebih luas bawa motor ini ketimbang bawa PCX gitu kali ya. Gua pernah bawa PCX tuh, gua nggak pede sama sekali gitu. Bahkan nggak ada macet pun, gua bawa PCX tuh pasti pelan gitu. Nggak bisa apa ya, nggak bisa leluasa aja bawa motor itu, nggak bisa gue gitu. Kalau ini masih bisa lah, masih oke. Kayak eh kalau dibilang susah bawa motor ini, nggak susah-susah amat lah. Terus gue mau bicara kelebihan dari motor ini, itu yang minor-minor aja sebetulnya. Kayak gear indicator, seperti gue bilang, gear indicator ini membantu banget untuk kita yang suka touring, apalagi ke tempat-tempat yang bisa dibilang lumayan banyak tanjakan gitu kan. Nah, dimana ya kita harus tahu momentumnya gitu, kapan harus turun gigi berapa gitu. Itu sebenarnya pentingnya gear indicator tuh itu. Tapi di generasi sebelumnya kan nggak ada, jadi ya lumayan ada fitur lah jadinya untuk CB dan CBX sekarang gitu. Terus upside down-nya juga menurut gua lumayan stabil ya, untuk motor setinggi ini gua ajak nikung-nikung tuh nggak ada masalah gitu. Selagi tahu diri aja teman-teman. Karena yang namanya motor tinggi, apalagi pakai velg ring 17 depan belakang, emang rasanya tuh kayak bawa motor biasa sebetulnya. Jadi saran gua sorry. Jadi saran gua hati-hati aja selama di jalan. Gua rada skeptis sih sebetulnya sama motor ini gitu. Gua kira motor ini tuh bakal lambat, bakal ya berat gitu lah. Kalau berat sih oke lah, cuman beratnya tuh yang nggak sampai lebay gitu-gitu lah. Masih bisa dimaklumi lah untuk beratnya gitu. Oh iya, klakson. Klakson motor ini saran gue diganti deh. Klaksonnya terlalu mini. Nah, berasa bawa Honda Beat tuh gue. Jadi saran gue mending langsung upgrade klakson lah. Apalagi kalau mau dipakai buat touring ya. Wah, ini berapa kali gue ngelewatin bus tuh nggak kedengeran klakson ini. Udah mah kenal potes standar gitu kan. Ya sedikit lemot lah, cuman nggak lebay lah lemotnya, biasa aja. Jadi ini sebelum gua kasih tahu konsumsi bahan bakarnya, ada yang gua lupa bilang bahwa gua nggak tahu sih emang motor ini aja, tapi kayaknya sih motor mulai dari generasi ini lah, baik CB ataupun CBX. Ya mungkin motor Honda generasi inilah ya, generasi tahun ini gitu atau tahun kemarin, kayak apa Stylo ya kan, yang dimana ada parts yang bisa dibilang apa ya, kayak kurang durable gitu. Gue sempet kaget sih tadi pas gue ngisi bensin kan, gue buka tangki motor ini kok berkarat. Nah gue nggak tahu nih owner CBX tuh atau CB, ya kalau Stylo udah pernah lah ya, udah pernah viral gitu. Ada yang karatan juga gak sih? Gue bingung loh. Soalnya CB gue itu belum pernah di ujung apa ya, di ujung corong si tangkinya itu nggak ada karat sama sekali menurut gue. Relatif bersih lah gitu. Ini gue kaget kok. Apakah emang materialnya yang di downgrade apa gimana? Gue nggak ngerti ya. Karena
Gua pun juga tipikal orang yang sebetulnya jarang isi bensin sampai full kalau gue ya. Kalau kalau alasannya itu sih nggak make sense karena gue udah pemakaian 5 tahun nggak ada indikasi karatan atau semacamnya gitu loh. Makanya gue kaget pas di motor ini kok baru jalan setahun udah karatan di tangki. Nah kita mau isi bensin lagi sebelum nanti ya motor ini diserahkan. Jadi biar kelihatan konsumsi bahan bakarnya motor ini berapa. Kalau tebakan gua sih di atas 40 km per liter ya. Sebagai perbandingan, motor gua itu terakhir gua cek 36 km per liter. Gitu. Atau motor ini, nanti kita coba ya. Ya, bentar. Ya, sekarang di 19.242. Jadi 19.242 19.242 dikurang 19.086. Oke, 156 kilo gue jalan. Terus tadi menghabiskan 3,64 liter. Oke, berarti dibagi 3,64. Nah kan, berarti rata-rata konsumsi bahan bakar si CBX ini 42,8 per liter. Lumayan irit ketimbang motor gue yang, karena motor gue udah termakan usia juga sih, udah 5 tahun juga. Oke itu teman-teman. Jadi asumsi gue benar, sekitar 40 km per liter. Lebih detailnya 42,8 km per liter. Seperti itu kurang lebih untuk review terkait dengan CB150X ini. Tadi mungkin gue belum kasih lihat ya. Ini tangkinya baru jalan setahun. Gila karatan banget cuy. Wah kacau nih. Gak tahu emang eh, kualitas motor dari pabrikannya atau emang ownernya yang jorok, owner sebelumnya. Itulah teman-teman, kalau beli motor second ya harus cek sedalam-dalamnya sih, jangan cuman cek bagian luar aja. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan terkait dengan motor ini. Jadi gue harap semoga ada informasi atau ilmu yang bisa diambil. Dan kalau ada yang keskip kita bisa bahas di kolom komen aja ya. Soalnya gue juga hanya merasakan experience aja, bukan mau bahas detail fitur dari motor ini karena motor ini juga udah banyak yang bahas. Jadi silakan aja ke channel-channel yang lebih proper pastinya yang sudah membahas motor ini gitu. Oke, gua rasa cukup. Gua akhiri, sampai ketemu di video selanjutnya teman-teman.